saya mahasiswa dari Institut Medika Dr. Gigi Suherman, Prodi D3 Kebidanan semester 5. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian tentang diare, dan tentang penyakit ISPA. Selamat menyaksikan. Nah, hampir semua orang pasti tahu itu diare. Menurut WHO, mendefinisikan bahwa diare adalah suatu kondisi di mana seorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair. Bahkan dapat berupa air saja atau frekuensinya lebih sering dari biasanya, 3 kali atau lebih dalam satu hari. Kemudian perlu diketahui jika penderita diare kurang dari 14 hari, penderita mengalami diare akut, dan jika lebih dari 14 hari, sudah dipastikan penderita mengalami diare kronis. Ada 3 derajat dehidrasi diare yang tak kalah penting untuk kalian ketahui. Yang pertama yaitu diare tanpa dehidrasi. Ciri-cirinya yaitu jika pada balita ia tetap aktif, memiliki keinginan untuk minum seperti biasa, mata tidak cekung, dan turgor kembali segera. Namun balita akan kehilangan cairan kurang dari 5% dari berat badannya. Yang kedua yaitu diare dehidrasi ringan atau sedang. Nah, biasanya balita mengalami gelisah atau rewel, kemudian matanya cekung, kemudian rasa haus meningkat, dan turgor kembali lambat dan kehilangan cairannya 5-10% dari berat badannya. Yang ketiga yaitu diare dehidrasi berat, yang ditandai dengan lesu atau lunglai, mata cekung, kemudian malas minum, turgor kembali sangat lambat. Maksudnya turgor kembali sangat lambat yaitu jika dipegang seperti ini, lambat kembali laginya, kemudian kehilangan cairannya lebih dari 10% dari berat badannya. Nah, secara umum penyebab diare bisa terjadi melalui infeksi, kuman-kuman penyakit, kemudian seperti bakteri, virus, dan parasit. Biasanya penyebaran melalui makanan, minuman yang tercemar atau kontak langsung dengan tinja penderita. Kemudian penyebaran bisa juga terjadi karena penurunnya daya tahan tubuh yang disebabkan kurangnya asupan ASI kepada bayi sampai 2 tahun atau lebih. Di dalam ASI terdapat antibodi yang dapat melindungi bayi dari kuman penyakit, kurang gizi atau malnutrisi, terutama anak yang gizi buruk atau mudah terkena diare. Nah, ibu sesering mungkin memberikan ASI kepada bayi ibu atau balita ibu supaya antibodinya lebih kuat lagi. Kemudian, yang paling penting, soal penyebaran diare adalah tergantung pada perilaku dan faktor lingkungan. Nah, penyakit diare adalah penyakit yang berbasis lingkungan, yang faktor utamanya dari kontaminasi air atau tinja yang berkumulasi dengan perilaku manusia yang tidak sehat. Berikut pencegahan dehidrasi yang bisa dilakukan di tingkat rumah tangga jika balita mengalami diare. Yang pertama yaitu memberikan ASI lebih sering dan lebih lama dari biasanya. Yang kedua yaitu memberikan oralit untuk mencegah dehidrasi sampai diare berhenti. Yang ketiga yaitu memberikan obat zinc yang bersedia di apotek, kemudian di puskesmas atau rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat di rumah ibu-ibu sekalian. Kemudian diberikannya sekali sehari selama 10 hari berturut-turut meskipun diare sudah berhenti. Zinc dapat mengurangi parahnya diare, mengurangi dehidrasi, dan mencegah terulangnya diare 2-3 bulan ke depan. 4 yaitu memberikan cairan rumah tangga seperti sayuran, sop, kemudian air mineral. Yang kelima yaitu segera membawa balita diare ke sarana fasilitas kesehatan yang terdekat. Yang keenam yaitu memberikan makanan sesuai umur bayi atau balita ibu-ibu ya. Yang ketujuh yaitu bayi berusia 0-6 bulan hanya diberikan ASI sesuai keinginan anak, paling sedikit 8 kali sehari, pagi, siang, maupun malam hari. Jangan memberikan makanan atau minuman lain selain ASI. 8. Jika bayi berusia 6-24 bulan
Teruskan pemberian ASI, mulai memberikan makanan, pendamping ASI, MPASI yang teksturnya lembut seperti bubur, susu, dan pisang. Yang kesembilan yaitu balita umur 9-12 bulan, teruskan pemberian ASI-nya, kemudian mulai memberikan makanan yaitu MPASI yang padat dan kasar seperti nasi tim, bubur nasi, nambahkan telur, ayam, kemudian tempe, wortel, kemudian kacang-kacangan yang hijau. Yang ke-10 yaitu balita yang umur 12-24 bulan. Teruskanlah pemberian ASI-nya, berikan makanan keluarga secara bertahap sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Yang ke-11, balita umur 2 tahun lebih, berikan makanan keluarga 3 kali sehari sebanyak 1,5 porsi atau 1/2 porsi makanan orang dewasa ya. Berikan pula makanan selingan kayak gizi 2 kali sehari di antara waktu makan. Yang kedua yaitu penjelasan penyakit ISPA. Penyakit ISPA itu apa sih? Penyakit ISPA yaitu infeksi saluran pernapasan. Nah, penyebabnya yaitu oleh virus atau bakteri ini dikatakan sebagai infeksi akut yang karena berlangsung hanya kurang dari 14 hari. ISPA terjadi di saluran atas maupun bawah pernapasan. ISPA bagian atas sering kita kenal dengan istilah sakit batuk pilek ya. Gejala yang sering timbul adalah demam, batuk, pilek, hidung tersumbat, atau bersin-bersin, nyeri tenggorokan, nyeri menelan, suara serak, sakit kepala, badan pegal-pegal, atau nyeri sendi. Penyakit ini lebih banyak disebabkan oleh virus dan dapat sembuh karena sendirinya. Nah, faktor risikonya terjadinya ISPA, apakah Anda menyadari bahwa Anda lebih sering melihat anak Anda atau orang terdekat Anda mengalami batuk pilek saat berubah musim? Ya, pasti ya. Perubahan musim merubah salah satu faktor-faktor terjadinya ISPA. Faktor lainnya yaitu berperan dalam penyakit ini adalah usia anak-anak di bawah 2 tahun, rendahnya antioksidan dalam tubuh, kemudian status gizi, dan sanitasi lingkungan yang buruk. Penanganan secara umum jika mempunyai penyakit ISPA yaitu batuk pilek, yang pertama yaitu istirahatlah yang cukup, yang kedua yaitu jaga asupan cairan untuk membantu bersihan dalam napas, yang ketiga yaitu bila demam beri obat penurun demam, 4 yaitu stop penularan dengan cara menutup mulut, menutup hidung, kemudian jika bersin ditutup, kemudian lakukan cuci tangan, dan setelah itu gunakanlah masker. Yang kelima yaitu tundalah antibiotik yang diberikan instruksi. Gunakan antibiotik yang tidak dapat terjadinya pembuahan mempertebal bakteri tersebut. Nah, gunakan antibiotik yang dikonsulkan oleh tenaga kesehatan terdekat di rumah kalian. Jika di antara kalian semua mengalami sesak napas, kemudian terdengar napas berbunyi ngik-ngik atau merintih-rintih yang suara napasnya terlalu dalam. Yang ketiga yaitu dada tampak tertarik ke dalam bila anak bernapas. Kemudian yang keempat yaitu bibirnya atau ujung tangannya, jari-jarinya tampak membiru. Kemudian yang kelima kesulitan menelan. Dan yang keenam yaitu anak tampak sangat lemah bahkan tidak sadar. Nah, itu segeralah bawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk ditangani. Ibu-ibu semuanya harus dapat menjaga atau melihat anak-anaknya bermain dan membersihkan lingkungan bermainnya lebih bersih lagi supaya anak tidak terjadinya diare atau penyakit batuk pilek, supaya kita hidup sehat. Hidup sehat itu mahal loh Bu. Ayo gerakan hidup sehat. Sekian saja penyuluhan tentang diare, penyakit batuk pilek, kemudian tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari hidup sehat.